Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kasus-kasus pelanggaran HAM. 1. Kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa, yaitu 23 aktivis pada tahun 1998. Hak yang dilanggar, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak hidup seseorang. Penyebab, para aktivis tersebut dianggap mempengaruhi dan memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintahan Soeharto. Penyelesaiannya belum ada kepastian, namun kasus masih sedang diusut. 2. Tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Hak yang dilanggar, hak seseorang untuk merasakan keamanan dan anti terhadap kekerasan. Penyebab, adanya kekerasan oleh aparat dan mengakibatkan 5 orang tewas sehingga memicu kemarahan yang luar biasa. Penyelesaian masih dalam penanganan Jaksa Agung, namun diperkirakan bisa berlangsung lama. 3. Tragedi Talang Sari 1989. Hak yang dilanggar, hak untuk hidup dan menyatakan pendapat. Penyebab, masyarakat Islam yang tidak setuju pada beberapa kebijakan pemerintahan Orde Baru. Penyelesaian, upaya perdamaian dengan korban terdampak. 4. Pembunuhan Marsina 1993. Hak yang dilanggar, hak untuk hidup, mendapatkan kehidupan yang layak, dan menyuarakan pendapat. Penyebab, Marsina melakukan demonstrasi di pabrik tempat ia bekerja karena tidak menaikkan upah para peburuh sesuai dengan edaran dan dituduh sebagai penghasut. Penyelesaian, menangkap dan memvonis para petinggi pabrik tempat Marsina bekerja sesuai dengan edaran dan dituduh sebagai penghasut. Penyelesaian, menangkap dan memvonis para petinggi pabrik tempat Marsina bekerja. Perkenalkan, nama saya Hairil Maudina Hanifah dari kelas 11 MIPA 5. Contoh kasus yang dilanggar pada hak asasi manusia. 1. Peristiwa Trisakti. Hak yang dilanggar, pembunuhan dan penyiksaan. Penyebabnya ialah penyalahgunaan kekuasaan dengan penyelesaian pengadilan militer dan mempertegas hak kebebasan berpendapat. Kasus kedua, peristiwa Tanjung Priuk, di mana hak yang dilanggar ialah diskriminasi dan penyiksaan. Penyebabnya masalah SARA dan unsur politik atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyelesaiannya menjatuhkan pidana kepada pihak yang salah dan mempertegas peraturan SARA. Kasus 3. Peristiwa penembakan buruh PT Freeport. Hak yang dilanggar, pembunuhan dan penyiksaan, disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Penyelesaian, PT Freeport bertanggung jawab terhadap para korban. Kasus keempat, pembersihan KPI. Hak yang dilanggar, pembunuhan, penyiksaan. Penyebabnya sikap egois dan penyalahgunaan kekuasaan. Penyelesaian, pengadilan bagi PKI dan pembubaran PKI. Contoh pelanggaran HAM di keluarga. 1. Pengeksploitasi anak. 2. Kekerasan dalam rumah tangga. 3. Anggota keluarga membunuh anggota keluarga lainnya. 4. Diskriminasi pada anggota keluarga. 5. Larangan menuntut ilmu bagi anak. Perkenalkan, nama saya Davina Kalista Sabila dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di sekolah. Meskipun di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan mengenai HAM, tapi tetap saja pelanggaran HAM tetap terjadi, baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat sendiri. Itu merupakan cerminan atas kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia di sekolah. Yang pertama, guru bertindak tidak adil terhadap anak didiknya. Yang kedua, penyiksaan dan pemalakan siswa. Yang ketiga, kasus bullying. Yang keempat, berteman tapi membeda-bedakan. Yang kelima, memaksakan kehendak kita atau pendapat kita terhadap orang lain, misalnya dalam pemilihan ketua kelas ataupun dalam kerja kelompok. Perkenalkan, nama saya Evi Ernawanda Sandipar dari kelas 11 MIPA 5. Pada hari ini, saya akan memberikan contoh-contoh mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur tindakan juga perbuatan masyarakat agar tidak merugikan orang lain juga negara. Nah,
Namun, karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membuat masyarakat melakukan banyak pelanggaran hukum. Dari seperti contohnya mencuri, merusak rumah warga, membuli atau melakukan pelecehan, dan ada juga yang membuat keributan, membuang sampah sembarangan, melanggar lampu lalu lintas, dan masih banyak lagi. Jadi, kita di sini harus bisa menjauh dari hal-hal yang negatif dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif. Sekian dari saya, terima kasih.